Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Haidar. Saya adalah mahasiswa PPG Kemenak dari Satuan Pendidikan SD Islam As-Salam, LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang akan mengajar kelas 5 SD bab 8 tentang hari kiamat atau hari akhir dengan subbab kejadian hari akhir. Adapun sekarang itu tanggal 7 Oktober tahun 2025 dan ini adalah kartu peserta saya. Ya. Nantinya videonya akan diedit dan dikumpulkan dalam rangka memenuhi tugas UKM, salah satu tugas akhir UKM PPG. Jadi selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul khair. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam ajmain. Amma ba'du. Shallu ala Muhammad. Ya, murid-murid yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita dipertemukan lagi nih di sini untuk melanjutkan pembelajaran kita yang telah kita lakukan dari hari pertemuan yang kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulainya dengan membaca musabaqah tilawatil Quran dengan membaca surat Al-Maun dan Al-Qari'ah ya dalam rangka materi. Kemudian dilanjutkan dengan surat apa ya? Dia masih inget gak? Surat At-Tariq dan Al-A'la dalam rangka pembiasaan penghafalan juz 30 ya. Sebelumnya mari kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah Al-Qari'ah Wama adraka mal Qari'ah Yauma yaqumun nasu kawajil mabsus Dul jibalu kal'idil mausus Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Dan untuk menunjukkan rasa bangga kita terhadap negeri kita tercinta Indonesia Raya ini, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sejenak. Ayo, kepada murid-murid dipersilakan untuk berdiri. Indonesia. Siti harap ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kepada Sintia dipersilakan ke depan. Mari teman-teman gitu ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan lu buat semua. Sita, boleh dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik yang Bapak banggakan, ada yang masih inget gak kita lagi membahas soal materi apa? Materi hari kiamat, Pak. Ya, pintar. Materi tentang hari kiamat. Nanti yang menjawab akan Bapak kasih nilai plus ya, yang masih ingat dengan materi yang kemarin kita bahas. Nah, kemarin kita udah membahas materi tentang hari kiamat. Kiamat itu terbagi berapa ini? Kiamat itu terbagi berapa, Amir? Kiamat apa aja? Kiamat sugro. Kiamat sugro dan kiamat Sugro. kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, pintar. Kalau kiamat sugro itu gini, kiamat itu kan kemarin kita udah belajar ya. Kiamat itu berasal dari kata koma yakumu, artinya berdiri. Maksudnya apa? Kiamat artinya berdiri. Maksudnya kiamat itu adalah tandanya kita adalah semua alam semesta ini dihancurkan, dimatikan untuk kemudian dibangkitkan kembali dalam rangka apa? Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Makanya itu berasal dari kata koma yakumu, berdiri, artinya kita dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu Kiamat kecil tsunami, Pak. pintar, kiamat kecil tsunami. Jadi itu tidak dihancurkan semuanya dunia ya, jadi cuma sebagian saja. Tetapi tetap dikatakan kiamat karena ada kematian di situ. Jadi kiamat sugro contohnya apa aja? Gempa bumi. Pintar, bencana alam, terus apa lagi? Kematian, puting beliung termasuk bencana alam. Ya, seperti itu ya. Jadi ada kematian, tapi cuman sebagian kematiannya ya. Ada kematian cuma sebagian. Ada kematian tapi cuman sebagian. Itu namanya kiamat sugro. Nah, kalau kiamat kubro itu apa? Kiamat besar, Pak. Ada yang tahu gak kiamat kubro artinya apa? Tahu. Kiamat besar, yaitu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ya, pintar anak-anak. Malaikat juga, Pak. Ya, betul, termasuk malaikat. Nah, berbicara soal kiamat itu kita tidak jauh-jauh dari kata meninggal. Jadi kata apa kita kalau berbicara kiamat tidak jauh-jauhnya dari kata meninggal. Antara kita meninggalkan dunia atau dunianya yang meninggalkan kita. Jadi hidup ini kita cuma berbicara dua, kita meninggal atau dunia yang meninggal, dunia yang kiamat. Sehingga kita ini tidak lama hidup di dunia, kita ini hidup di dunia cuman sementara. Nah, ini Bapak ada yang mau Bapak tunjukin kepada kalian ya.
Kita mati lampunya biar enak. Oh, gelap. Tentang jejeng, tentang coba baca. Coba baca si Danu kebaca gak? Nah, coba. Bab bab 7 subat 2. Kejadian hari akhir. Pinter. Kalau kita kemarin udah belajar tentang kiamat, di mana semua dunianya hancur. Nah, kita sekarang pengen membahas soal urutan-urutannya. Loh, Pak, kiamat bukannya cuman dunia itu hancur. Enggak. Ternyata kiamat itu adalah proses yang sangat panjang. Tidak sesederhana dunia itu hancur lebur dan kita dibangkitkan. Jadi, nak, kita itu hidup di dunia ini. Kenapa? Pintar, kita dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ya, oleh saya mau Haidar. Coba murid-murid sekalian perhatikan alur berikut ini ya. Coba ada yang masih inget gak dengan mereka? Nih, ada yang masih inget gak dengan mereka? Tuh. Masih. Siapa? Warga. Warga sekolah. Lani ya, jadi itu mereka Lani dan kawan-kawan. Iya, masih ingat tuh yang di buku. Mereka lagi ngapain itu? Ya, pinter. Mereka lagi keluar ya, pulang sekolah. Pulang sekolah menuju apa nih mereka nih? Pinter, menuju halte menunggu apa ya? Pinter, menunggu bis. Nah, ketika dia udah dapat bis, dia ngapain? Naik bis, pintar. Naik bis menuju ke rumah. Nah, di rumah itu mereka barulah bermain, mereka sholat, berkumpul dengan keluarga dan berbahagia. Nah, di sini Pak Rapi mau ajak kita merenung. Kira-kira kehidupan asli Lana, Lani dan kawan-kawan itu di mana ya? Apakah di sekolah? Apakah kehidupan asli mereka di sekolah? Di rumah. Tidak. Apakah kehidupan asli mereka itu di halte? Tidak. Ternyata ini cuma rangkaian proses untuk mereka kembali ke rumah, dan di rumah mereka berkumpul dengan keluarga, mereka bisa bermain, mereka bisa tinggal karena rumahnya itu adalah di rumah. Nah, di sini Pak Rapi pengen aja kita merenung, pengen aja kita berpikir bahwa hidup ini tidak berbeda dengan apa yang kita lihat di depan. Ternyata hidup ini sama seperti kita, Lani dan kawan-kawan ini menunggu di halte. Semua akan berlalu begitu aja, dan kita semua pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Pintar, seperti yang udah kita bahas kemarin pas materi kiamat ya. Jadi dari dia sekolah, dia naik bis. Nah, kita ini anggaplah halte ini adalah alam kita di dunia, untuk kemudian kita kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Rumah kita yang sesungguhnya itu apa? Akhirat. Pintar. Nah, kemudian Pak Rapi pengen murid-murid sekalian melihat alur berikut ini. Nah, kalau tadi kita ngelihat alur si Lana, Lani dan kawan-kawan sedang menunggu, coba ada yang tahu gak ini alur apa? Yang tahu angkat tangan ya. Saya Pak. Nih, alur apa kira-kira ini? Coba, alur apa kira-kira ini? Alur Berevolusi. Apa? Berevolusi. Evolusi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau bicara? Kematian. Alur apa ini? Alur apa ini, Abu? Alur jadi kalau dari kecil sampai tua dan meninggal. Ya, pinter. Ini adalah alur kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita itu hidup pada akhirnya akan menemui kematian ya. Dari awalnya bayi, kita belajar jalan, kita sekolah, kita kuliah, kerja, menikah, dan tua akhirnya meninggal. Nah, yang pengen para pitanyain ke teman-teman semuanya sekalian adalah, ini kan alur umum nih. Oh, kalau kayak gini enak nih. Berarti Pak, kita tobatnya nanti aja pas sudah tua. Sekarang kita senang-senang aja dulu, kan masih panjang nih hidup nih. Kita sekarang ya entah itu berbuat dosa atau bermaksiat dan lain sebagainya, kan Allah Maha Pengampun. Kita bisa tobat aja Pak ketika udah mendekati tua. Kira-kira ada yang setuju gak dengan statement itu? Tidak. Kenapa? Kenapa? Ada yang nggak setuju? Ada yang mau ini berbicara? Kenapa kira-kira kenapa nggak setuju Saudara Azam? Ini Karena saya tidak. Iya, baiklah. Ya, benar. Jadi ini
cuman serangkaian umumnya aja. Ya. Bagaimana jika ternyata alurnya itu seperti ini? Wah, kalau tadi dia udah ngerasain tua, yang ini dia langsung dari kerja meninggal. Ada gak Pak kira-kira kasus seperti itu? Ada. Nah, sekarang Pak Rapi mau nanya lagi. Ah, benar. Sekarang Pak Rapi mau nanya lagi. Kalau misalnya kayak gini gimana? Ada gak yang dari langsung kuliah langsung meninggal remaja? Ada, banyak. Ya, saudara-saudara kita yang ikut demo, dia termasuk salah satu korban-korban yang akhirnya meninggal di usia muda. Pak, tapi kan kita belum remaja, kita masih kecil, masih anak-anak SD. Bisalah kita bersenang-senang dulu, baru kita kemudian nanti pas sudah gede tobat. Nah, pertanyaan Pak Rapi berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata seperti ini? Yang mati dong, Pak. Pak, itu cuma kartun, Pak. Nggak mungkin lah anak bayi mati. Masa anak bayi mati, Pak? Kan masih muda. Nah, iya, jadi Pak Rapi pengen ngajakin kita merenung ya adik-adik. Nah, kalau tadi kita ngelihat gambar, sekarang Pak Rapi pengen nyetel video. Kira-kira ada tahu gak Pak Rapi mau nyetel video apa nih? Video apa, yuk? Pak Rapi ingin ajak kita semua merenung. Kita semua selama ini kan sering banget lupa ya. Lupa dan terlena dengan kehidupan dunia karena kita itu terlalu damai. Kita tuh terlalu sering melihat kehidupan dunia yang enak. Tapi coba kita geser ke negara lain. Kita lihat saudara-saudara kita di tempat lain. Nah, ada yang pernah lihat video ini? Tawuran, Pak. Bukan tawuran. Ini lebih... Warga sipil. Coba kita perhatikan. Bayangin kamu lagi jalan di jalanan ya. Pernah ketendang bola gak? Pernah gak bola ngelewat di samping kepala kamu? Anginnya keberasa kan? Berasa, Pak. Nah, sekarang bayangin yang lewat di samping kepala kamu ginian nih. Bayangin yang lewat di samping kepala kamu ginian. Pas banget itu. Bayangin anginnya sekencang apa tuh? Gak kena sih, cuman tetap aja kena angin. Ini adalah contoh bentuk peperangan. Bahkan bukan peperangan ya, genosida. Karena yang dilawan itu adalah masyarakat sipil. Kemudian coba, kita selama ini sering mengeluh. Aku lapar Pak, lapar Bu. Saya mau makan, mau istirahat. Sekarang coba kita lihat saudara-saudara kita yang jangankan sekolah, makan aja nggak bisa. Mereka kurus, kekurangan gizi, nggak dapat makan. Atau mungkin, Pak, itu kan meninggal karena nggak dikasih makan Pak bayinya. Kalau misalnya dikasih makan, ada gak? Ada yang nggak meninggal, tapi kayak gini. Nggak meninggal tapi kayak gini bentuk. Kenapa tuh? Kakinya kenapa? Kakinya putus. Ada yang nggak meninggal sehat tapi kakinya putus ya. Karena kondisi yang sangat-sangat sulit. Ada yang sehat, nggak kekurangan gizi tapi mati dalam keadaan muda. Tidak ada caption. Gelap ya? Ya udah nggak apa-apa, kita lihat yang lain aja. Ini yang terakhir ya. Tuh lihat, sampai kepalanya bocor. Kelihatan kepala bocornya? Ada. Ya, ntar ini disensor. Kepalanya hancur ya, karena ketimpa bangunan. Nah, sekarang dari video-video ini coba Pak Rapi pengen ajakin kita merenung bahwa ternyata tuh sebenarnya hidup ini tuh begitu singkat. Hanya saja kadang kita nggak sadar karena kita terlalu dibutakan dengan kehidupan dunia yang membahagiakan ini. Ya, jadi bahkan tadi bayi aja itu bisa menghadapi ajalnya ya. Nah, coba, di sini ada yang jago matematika gak? Ini, Pak. Aku Pak Rapi pengen ajakin tebak-tebakan. Bayi ini lahir tanggal 13 September 2025 ya. Meninggalnya 14 September 2025. Kira-kira umurnya berapa? Ada yang tahu gak? Angkat tangan. Coba, umurnya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. 1 hari. Betul, 1 hari. Ketika dia lahir, 1 hari berikutnya dia meninggal, menyatakan bahwa ternyata bayi juga nggak lepas dari yang namanya sakarat, dari ajal, dari maut, ya. Pak, tapi ada gak yang lebih muda dikit? Ada, tapi dia ketembak kepalanya, headshot.
Nah, ini ada pelurunya ketika diotopsi di sinar X, dia ada peluru di otaknya. Pak, tapi ini kan cuman di luar negeri, Pak. Di negeri kita kan damai. Nggak ada tuh bayi anak atau anak kecil mati. Nyatanya ada. Kalau kita lihat berita, dan kalian pasti udah tahu ya, tentang saudara kita Raya yang meninggal karena dalam kondisi miskin karena badannya dipenuhi cacing, betul. Artinya apa? Lagi-lagi kehidupan di dunia ini cuman sementara. Kita hanya menunggu kematian. Nih, kita di sini nih. Di mana nih? Dunia. Pintar kita di dunia. Kita cuman sedang menunggu alam yang lebih lama. Jadi sebenarnya perjalanan kita, petualangan kita itu masih sangat panjang. Kita harus melewati apa namanya nih? Alam kubur. Pintar, habis dikubur kita ditiup sangkakala, kiamat. Terus itu kita kemana lagi? Hari kebangkitan atau dalam baca Yaumul Ba'as. Ya, padang mahsyar. Ntar kita dikumpulin dalam keadaan telanjang. Jadi nanti kita semua, kita nggak tahu samping kita siapa. Kita beramai-ramai, berumah-rumah kita dikumpulin dalam keadaan telanjang. Sebagaimana kita lahir nggak pakai baju, kita dicampur cewek sama cowok. Pak, tapi gimana? Malu gak? Pintar. Dulu Sayyidina Aisyah juga pernah bertanya kepada Nabi, itu emang kita nggak malu Nabi? Kita kan dikumpulin, Aisyah istrinya Nabi, kita kan dikumpulin. Apakah nggak akan malu, nggak akan saling melihat? Nabi berkata, di sana tuh kondisinya sangat-sangat berat. Pertama, kita dikumpulin sama orang yang nggak kita kenal. Di padang yang mataharinya sangat panas, ya, nggak ada yang jualan, nggak ada bude, nggak ada siapapun yang jualan gitu, nggak ada. Kita nggak bisa beli minum, aus di situ. Dan kita ngelihat malaikat berjejer, berbaris, bersof-sof. Belum lagi ntar kita harus berhadapan dengan Allah. Nah itu sangat sulit untuk sekedar kita malu, untuk sekedar kita itu ketika kelihatan tuh nggak bisa. Karena saking tegangnya di dunia itu, saking tegangnya kita nggak bisa merasa kayak gitu, ya. Tapi nanti kita lagi bingung-bingung. Nabi Muhammad akan datang kepada kita memberikan syafaat. Kalau kita sering mengamalkan sunnahnya, kita sering mengamalkan ajarannya, Nabi Muhammad akan mencari kita. Ayo Danu, ayo sini umat aku ngumpul di sini. Tapi nanti akan ada yang ngaku-ngaku umat Nabi. Nabi Muhammad, aku umat kamu. Enggak, kamu bukan. Jadi yang bukan nanti akan diusir. Yang bukan akan diusir. Yang dia tidak pernah menjalankan sunnah Nabi, tidak pernah beribadah, tidak pernah mengatakan, tidak pernah melakukan perkataan Nabi, dia ya nggak akan termasuk umatnya, nggak akan mendapatkan syafaat. Ya, untuk kemudian dihisap itu dihitung. Jadi kita dihitung nih, misalnya si Danu berbuat jahatnya berapa ya, berbuat baiknya berapa ya. Nah, ntar dijadiin buku. Misalnya buku berbuatan jahatnya segini, tapi buku perbuatan baiknya segini tebalnya. Wah, itu nanti dia akan bahagia. Catatannya akan diberikan dari sebelah kanan ya. Udah dihitung, akan diserahin tuh catatan amalnya. Kemudian di mizan. Mizan itu apa artinya? Mizan itu artinya timbangan. Teman kita ada yang namanya mizan, artinya dia timbangan. Ntar buku kita ditimbang. Kalau dosanya lebih besar, betul, bisa ditimbang. Kalau dosanya lebih besar dari pahalanya, apa yang terjadi? Meskipun dia seorang muslim, dia akan masuk neraka. Tapi karena dia seorang muslim, dia akan mengalami penyucian dulu di neraka. Jadi dia akan dicuci selama bertahun-tahun, ya. Kita kebakar api nggak sampai sedetik aja sakit, ini bertahun-tahun gitu. Meskipun ujung-ujungnya ke surga, tapi tetap aja di neraka satu harinya 1000 tahun. Dari habis ditimbang. Nah, kan ini lama banget nih, nggak ada yang jualan, nggak ada bude, nggak ada siapa namanya pamusa, nggak ada, kita nggak bisa beli minum. Nanti di telaga Rasulullah nungguin kita di umatnya dikasih minum satu-satu. Dikasih minum nih buat kamu. Ada yang ngaku-ngaku nih, umat yang dia itu bukan umat Nabi, dia ngaku-ngaku diusir sama Nabi. Enggak, kamu bukan umat saya. Sana. Diusir, nggak boleh minum. Ini khusus umat Nabi Muhammad, makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, kita bersolawat dan kita jangan lupa untuk mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Nah, dari sini barulah kita melewati jembatan Sirotol Mustaqim yang tipisnya itu bagaikan rambut dibelah 7. Pak, itu gimana lewatnya? Lewatnya pakai amal. Jadi kita nggak mungkin kita lewat. Bayangin aja setipis itu kan. Dikatakan ada yang lewatnya itu secepat kilat, saking besar amalnya. Ada yang lewatnya biasa aja, ada yang terbang. Ada juga yang dia tetap selamat, tapi lewatnya merangkak penuh dengan luka badannya gara-gara saking tajamnya itu. Ada yang jatuhnya ke neraka. Jadi jembatan Siratal Mustaqim lurus ke surga, bawahnya neraka. Jadi kalau dia jatuh, dia masuk neraka, betul. Nah, kemudian, tapi kalau misalnya dia Islam, dia akan diangkat lagi dari neraka setelah bertahun-tahun disiksa, dia akan dibersihkan di telaga
Rasulullah, dan dia masuk ke surga. Bahkan ketika ditanya di surga, dia seakan-akan nggak pernah masuk neraka saking nikmatnya surga. Jadi seperti itu ya. Nah, Iya, Pak. nah ini nanti ini poster-poster. Nanti kalian akan ada tugas untuk membuat poster ya, membuat poster tentang Yaumul. Cuma karena ini banyak, nanti kalian cukup bikin 5 kelompok aja. Jadi bikin 5 kelompok untuk bikin 5 judul. Yaumil Ba'as, hari kebangkitan. Yaumil Mahsyar, hari pengumpulan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul apalagi habis hisab. Mizan, hari pertimbangan. Dan terakhir Yaumul Jaza, hari pemberian imbalan surga atau neraka. Nanti kalian akan dibagi 5 kelompok. Nah, sekarang terima kasih, selamat merangkum dan selamat presentasi. Ada tugas dari Pak Rapi. Nah, jadi karena kalian murid-murid kan tadi sudah belajar nih tentang hari-hari fase-fase hari kiamat. Nah, sekarang Pak Rapi pengen murid-murid bikin 5 kelompok, yang satu kelompoknya 3 orang, untuk mencari sumber dari buku ajar boleh, dari perpustakaan boleh, dari HP juga boleh yang bawa HP. Tapi ntar tetap Pak Rapi, nah, tetap Pak Rapi awasi ya untuk membuat materi-materi yang tadi udah disampaikan. Nah, boleh Pak Rapi kasih waktu untuk murid-murid merangkum dimulai dari sekarang. Selesai, Pak. Udah selesai semuanya? Ya, bagus. Nah, sekarang kelompok pertama dulu. Silakan maju ke depan. Kelompok pertama 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kami. 1. Yaumul Bas. Yaumul Bas artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Yang sangat luas. Tuh, ada yang mau bertanya gak adik-adik tentang Yaumul Mahsyar? Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari dihisabnya amalan baik dan amalan buruk manusia. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari pertimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Semua perbuatan sewaktu di dunia harus dipertanggungjawabkan. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatan ketika di dunia. Iya, tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang sudah maju. Ya, baik. Ya, tadi kan kalian sudah presentasi ya, bersama-sama sudah presentasi, sudah saling tanya jawab. Nah, tadi yang presentasinya aktif, yang di kelompoknya aktif, yang sudah melakukan tanya jawab, itu semua nilainya sudah dicatat sama Bapak ya. Jadi kalau misalnya kalian aktif, itu akan ada nilai tambah. Nah, dan sebagai penutup, Bapak Rapi mengingatkan bahwa untuk pertemuan berikutnya, ntar jangan lupa ya adik-adik, murid-murid sekalian membawa apa? Ayo, membawa gunting, membawa lem, dan menyiapkan masing-masing kelompok yang tadi kita sudah bentuk, ilustrasi, gambar ilustrasi tentang hari-hari kiamat, supaya kita bisa membuat poster ya bersama-sama di pertemuan berikutnya. Halo. Nah, terakhir untuk refleksi kita bersama, Pak Rapi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk yang nantinya bakal murid-murid isi sekalian ya. Nah, nanti seperti biasa, kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihan dalam cara mengajar Pak Rapi, murid-murid bisa menulis refleksi di kertas masing-masing ya, supaya Pak Rapi juga bisa berbenah. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Ikutin Pak Rapi ya. Subhanakallah
Humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jadi kurang lebih itu aja yang bisa para Pi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh istirahat.